Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus dalam Paskah. Kita buka Matius 8 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, nya itu siapa? Yesus. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10 terakhir. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wah, luar biasa. Perwira itu perwira Israel, itu perwira Romawi. Romawi. Berarti apa? Orang Romawi justru dipuji Yesus, punya iman besar. Wah, itu sebenarnya sindiran keras itu Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya, termasuk juga menyindir murid-muridnya. Siapa yang ngikuti Yesus? Murid kan? Berarti murid-murid juga gak punya iman besar. Haleluya. Justru orang Romawi, bukan orang Yahudi, itu yang dipuji imannya besar oleh Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, adalah suatu pemikiran yang salah kalau orang berkata, oh, kalau aku dekat pendeta besar, imanku juga menjadi besar, urapanku juga menjadi besar. Oh, itu salah Bapak Ibu. Karena Injil sudah membuktikan murid-murid Yesus gak pernah dipuji imannya. Justru orang Romawi yang bukan orang Yahudi yang dipuji. Itu kan, haleluya Bapak Ibu. Karena itulah jangan berpikiran kalau kita secara fisik dekat dengan seorang besar, dengan seorang pendeta besar, dengan seorang yang diurapi Tuhan, saudara juga kecipratan. Belum tentu. Tapi saudara harus juga menyiapkan diri saudara terbuka terhadap urapan Tuhan, barulah saudara bisa ngalami. Tapi kalau saudara hanya sekedar dekat, wah, saudara nggak ngalami apa-apa Bapak Ibu, nggak ngalami. Haleluya. Sama seperti istana presiden lah, sebagai pembanding. Istana presiden. Apakah saudara pikir orang-orang di sekitar istana itu orang kaya semua? Oh, belum tentu. Tukang sapu juga ada di situ. Benar? Yang nyapu-nyapu istana itu untuk orang miskin itu. Haleluya Bapak Ibu. Belum tentu sekitar istana itu orang kaya. Benar? Haleluya. Padahal dia paling dekat. Sentuhan lagi dengan istananya presiden. Benar? Lah iya. Artinya hal yang sama juga dengan kita. Secara fisik walaupun kita dekat dengan seorang pendeta besar, kalau saudara tidak siap mengalami perubahan, kalau saudara tidak siap berubah diri, maka saudara gitu-gitu aja. Haleluya. Gak ada apa-apa Bapak Ibu. Haleluya. Ya, karena itulah kita juga sama. Walaupun saudara ada di gereja besar, gereja Tiberias, kalau saudara hanya cuma Kristen gitu-gitu aja, saudara juga akan gitu-gitu aja. Tapi kalau saudara ingin mengalami hal kuasanya, hal besarnya, maka saudara harus membuka diri. Maka saudara bisa menerima urapan yang diterima oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Haji, yang diterima oleh gereja Tiberias. Ini saudara bisa alami di dalam kehidupan. Tapi kalau hanya gitu-gitu aja, ya gitu-gitu aja juga. Karena apa? Allah tidak bekerja dengan fisik. Sejumlah orang mengira semakin mereka dekat dengan secara fisik dengan pendeta besar, urapan yang besar. Enggak. Ya, dan itu juga tadi terbuktikan. Ya, Bapak Ibu, walaupun murid-muridnya 12 orang, 3,5 tahun ikut Yesus. 3,5 tahun ikut Yesus itu Bapak Ibu, itu bukan seperti kos-kosan. Jadi misalkan, Tuhan Yesus nanti kita ketemu jam 9 pagi ya. Ingat besok ya, kita pelayan lagi ya. Ingat besok ya, pelayan lagi. Enggak Bapak Ibu, mereka tidur juga barengan, makan barengan, semua barengan. Benar Bapak Ibu? Jadi 3,5 tahun itu pertemuan intensif. Jadi saudara bisa bayangkan, seharusnya kalau murid-murid ingin membuka diri, mereka sungguh-sungguh bisa mengalami urapan yang dahsyat dari Tuhan. Tapi justru tidak pernah. Karena apa? Mereka tidak benar-benar membuka diri. Bahkan salah seorang murid yang juga dipercaya oleh Yesus. Siapa murid yang dipercaya Bapak Ibu? Saudara bisa nebak nggak siapa murid yang dipercaya oleh Yesus? Dari 12 itu, siapa murid yang paling dipercaya? Saudara tahu nggak? Yang paling dipercaya loh. Yang paling. Saudara tahu? Siapa? Yudas. Loh, kok bisa Pak? Loh, bukankah dia berkhianat? Bener. Sama seperti gini lah, saya tanya saudara. Kalau saudara punya perusahaan, siapa orang yang saudara beri posisi bendahara? Orang yang paling saudara percaya kan? Benar gak Bapak? Bukan orang yang asal-asalan gitu. Pasti orang yang saudara lihat dia baik, dia bisa saudara percaya. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya kan? Nah, kalau Yudas bisa menjabat bendahara dalam pelayanan Yesus, pasti ini murid yang dipercaya. Nggak mungkin dia jadi bendahara kalau orang yang nggak dipercaya, nggak mungkin. Tapi justru saudara lihat itu,
Orang yang dipercaya justru dia pengkhianat. Dan saudara juga bisa lihat sejarah lah, sejarah kerajaan-kerajaan yang mana Bapak Ibu. Justru kadang-kadang orang yang paling dipercaya itu pengkhianat ya. Bapak Ibu, kayak Brutus, kayak apa tuh. Loh, itu orang paling dipercaya dulu. Sama Julius Caesar, benar Bapak Ibu. Iya, jadi seringkali demikian. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Yudas itu bukan seorang pikir itu orang jahat awalnya, enggak. Dia orang ini baik, orang dipercaya, tapi justru dia pengkhianat. Bapak Ibu, haleluya, haleluya Bapak Ibu. Iya, iya kan? Saudara memberi posisi bendahara kepada siapa? Orang dipercaya kan? Iya dong. Mana mungkin orang yang nggak dipercaya saudara kasih posisi bendahara? Oh, jadi kalau ada konglomerat juga Bapak Ibu, siapapun itu konglomerat, biasanya kalau perusahaan, ya mungkin bagian marketing atau bagian yang lain-lain itu eksekutif profesional beneran. Tapi bagian keuangannya itu keluarga sendiri. Nggak akan dilepas itu. Amin Bapak Ibu, ya kan? Ini karena ini posisi yang menentukan, benar? Nah, hal yang sama juga dalam pelayanan Yesus. Itu juga banyak Bapak Ibu, banyak uang mengalir situ dari bantuan-bantuan segala macam. Dan siapa yang dipercaya? Yudas di situ, benar? Tapi justru dia pengkhianat ya. Haleluya. Bapak Ibu, haleluya. Nah, dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu, bukan jaminan kalau kita dekat secara fisik otomatis urapan yang besar juga kita alami, belum tentu. Tapi itu juga tergantung orangnya. Apakah mau berbuka diri, apakah mau belajar, apakah mau kita menerima banyak hal yang baru dari orang-orang besar yang kita dekati. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga di dalam kehidupan kita hari ini. Kalau saudara ingin mengalami urapan seperti Bapak Gembala, urapan dalam gereja ini, maka saudara harus membuka hati saudara, membuka diri saudara. Tapi kalau hanya sekedar datang saja, tidak mau merubah diri, tidak mau belajar banyak hal, maka saudara tidak akan bisa bertumbuh secara sempurna. Hari ini, mari ubah diri kita, maka urapan yang besar, berkat yang besar juga akan kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau kita belajar dari Injil juga, Yesus hanya pernah memuji dua orang yang punya iman besar. Dan ada yang luar biasa dari dua orang ini, yaitu adalah kedua-duanya bukan murid Yesus. Haleluya, Bapak Ibu, kedua-duanya bukan murid Yesus. Haleluya. Yang pertama tadi kita sudah baca ayatnya, seorang perwira Romawi. Ya, banyak orang terkecoh gini Bapak Ibu. Oh, perwira Romawi itu jelas saja punya iman yang besar. Kenapa? Dia sudah ngerti otoritas. Dia itu tentara biasa, garis komando. Udah ngerti ya? Ya, dia punya bawahan, dia perintah, bawahannya nurut. Apapun yang dikatakan nurut. Biasa, garis komando. Benar Bapak Ibu ya? Sering kali orang terkecoh gitu. Oh, perwira Romawi, oh jelas saja punya iman besar. Sampai berkata kepada Yesus, aku bawahan, aku perintahkan bawahan pergi, dia akan pergi, aku perintahkan ini, lakukan ini. Ya, dia akan lakukan. Oh jelas saja dia ngerti. Dia itu tentara. Jelas saja dia ngerti otoritas. Jelas saja, akhirnya dipuji Yesus punya iman besar. Oh tidak Bapak Ibu, ada satu orang lagi. Itu bukan tentara. Itu bukan pejabat, itu bukan siapa-siapa, ibu rumah tangga. Haleluya Bapak Ibu, ibu rumah tangga. Tapi dia juga menjadi orang yang kedua yang dipuji oleh Yesus punya iman besar. Dia demikian kokoh, demikian ngotot, ingin agar Yesus menyembuhkan anaknya Bapak Ibu. Anaknya sakit. Dia sampai ngotot. Lalu Yesus berkata, aku diutus bukan kepada orang di luar dari Israel. Iya, bahkan Yesus sempat menyebut wanita ini, maaf kata ini kata ayat, ini kata Yesus. Anjing Bapak Ibu, haleluya Bapak Ibu, anjing. Tapi dia ngotot Bapak Ibu, dan lewat ngototnya dia terus dia percaya kepada Yesus. Akhirnya apa? Yesus berkata, ibu, imanmu besar, dan anakmu hari ini juga, sekarang ini juga sembuh. Haleluya Bapak Ibu. Hanya kedua ini saja yang pernah dipuji iman yang besar oleh Yesus. Di luar itu tidak ada. Haleluya Bapak Ibu. Bahkan murid-muridnya juga tidak ada. Karena itulah, mari hari ini, bukan jaminan kalau kita dekat secara fisik itu berarti iman kita juga besar, urapan kita besar, tapi harus kita juga berubah. Hidup kita mau berubah, mau belajar, maka hidup saudara akan diubahkan, akan mengalami hal yang besar dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dan kedua orang ini Bapak Ibu sebenarnya hanya satu kali saja ketemu dengan Yesus secara fisik loh, secara fisik. Alkitab berkata cuma demikian Bapak Ibu. Tidak pernah lagi dikatakan tentang di ayat-ayat lain bahwa oh wanita pendarahan itu sudah pernah dulu ketemu dengan Yesus. Ini yang kedua kali dia ketemu, baru yang kedua kali dia sembuhkan. Tidak Bapak Ibu.
Wanita pendarahan tidak pernah, hanya sekali aja. Demikian juga wanita yang minta juga kesembuhan putrinya, itu juga sekali. Perwira juga hanya sekali. Lalu kenapa mereka punya iman yang besar, Bapak Ibu? Karena walaupun mereka tidak pernah atau hanya sekali kemudian bertemu dengan Yesus secara fisik, tetapi sebelumnya mereka telah mendengar tentang Yesus. Jadi lama sebelumnya mereka telah mendengar tentang Yesus. Banyak telah mendengar tentang Yesus. Dan lewat mendengar tentang Yesus, apa terjadi? Iman mereka bangkit. Dan ketika ketemu Yesus, langsung mengalami mujizat Tuhan. Langsung mereka mengalami karya besar Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Alkitab juga berkata, iman timbul dari pendengaran. Haleluya. Bukan penglihatan. Ya, kalau penglihatan cenderung orang pasti sudah dekat dengan secara fisik. Benar Bapak Ibu? Karena sejauh-jauhnya penglihatan, Bapak Ibu, sejauh-jauhnya penglihatan orang, pasti ada batasnya. Benar Bapak Ibu ya? Dan kalau orang melihat, pasti cenderung dekat. Tapi kalau dengar, dia bisa dengar lewat orang lain. Jadi tidak ada batasnya itu, bisa jauh. Ini menunjukkan apa? Bukan karena dekat dengan fisik baru kita timbul iman, tidak. Tapi dengar tentang Yesus, dengar tentang Yesus dan membuka hati saudara, maka iman saudara bangkit. Itu yang dikatakan oleh dengar, maka iman kita akan bangkit. Coba kita lihat ayatnya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itu saudara garis bawahi. Karena nanti akan kita lihat bagian pertama kita tutup, bahwa tidak semua firman yang bisa membuat bangkit iman. Haleluya. Nggak semua firman yang bisa membuat bangkit iman. Ya, oke. Jadi kita tahu sekarang iman timbul dari pendengaran. Oke Bapak Ibu. Amin. Itulah sebabnya kalau saudara baca juga di Injil, seringkali Yesus berkata begini, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Saudara sering ketemu enggak kata itu? Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Apa sih maksudnya? Kenapa Yesus ngomong itu? Barang siapa bertelinga, hendaklah punya iman. Maksudnya gitu Bapak Ibu. Telingamu yang membangkitkan imanmu. Haleluya. Amin. Kalau sudah melihat itu gak ada urusan iman lagi. Kalau udah lihat, semua orang juga gitu percaya. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya di Injil seringkali Yesus berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya pasti telinga mendengar. Tapi bukan masalah dengar ya. Bangkit gak iman saudara? Ah itu dia. Dan ada lagi Bapak Ibu, bahwa semakin besar iman yang kita miliki kepada Yesus, Yesus bisa melewati 1000 orang yang lain untuk mencapai orang yang punya iman tadi. Jadi Yesus tidak melihat saudara hanya seraut wajah di antara keramaian. Tidak Bapak Ibu. Yesus hanya melihat orang yang punya iman. Haleluya. Jadi walaupun misalkan ada ibadah KKR, banyak ribuan orang Bapak Ibu, Yesus tidak melihat itu kalau tidak ada iman di tempat itu. Tapi ketika ada iman di tempat itu, Yesus pasti akan datang ke tempat itu. Jadi bukan masalah banyaknya, tapi ada iman nggak di tempat itu. Kenapa? Karena Yesus bergerak berdasarkan iman dari manusia, bukan karena kebutuhan manusia. Kalau Yesus bergerak karena kebutuhan saudara, kebutuhan manusia, kebutuhan orang Bapak Ibu, maka Yesus paling banyak di mana Bapak Ibu? Saudara taruh di mana? Di Afrika. Loh, kok bisa Pak? Iya, di sana paling banyak kebutuhan. Di sana sering kelaparan. Oh, butuh makanan di sana banyak. Butuh kedamaian. Oh, itu di sana banyak. Perang sering di sana. Benar Bapak Ibu? Karena itulah kalau Yesus bergerak karena kebutuhan, Yesus banyak di Afrika. Haleluya Bapak Ibu. Banyak di Afrika. Kemiskinan juga sana banyak Bapak Ibu. Paling banyak di Afrika. Benar Bapak Ibu ya? Tapi karena Yesus bergerak karena iman, maka dimanapun ada orang beriman, di situ Yesus bergerak. Amin Bapak Ibu. Di sini juga, kalau kita sungguh-sungguh beriman, di tempat ini juga Yesus hadir sekarang ini untuk menjawab segala kebutuhan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Ya, iman mendengar firman Kristus. Tadi saya minta garis bawahi firman Kristus. Benar? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kenapa harus dibedakan firman Kristus? Karena ada juga firman yang lain. Apa itu? Taurat. Firman Kristus, kalau dalam bahasa aslinya, ini perjanjian baru Bapak Ibu, ditulis dengan menjadi rema Kristos. Jadi firman yang rema dari Kristus. Tapi kalau firman yang lain di luar dari Kristus, itu disebut rema Theos. Theos itu Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Itu beda. Itu penulisannya beda. Satu rema Theos, itu artinya firman Kristus yang sudah dalam kehidupan kita. Ada juga rema Kristos, itu artinya firman Kristus. Lalu bedanya di mana Pak? Nah, harus saudara kejar gitu. Bedanya di mana Pak? Bedanya adalah
Kalau firman Kristus pasti mendatangkan iman. Kenapa firman Kristus selalu mendatangkan iman? Karena Kristus selalu membawa kabar baik. Saudara, hari ini yang sakit, ada pengharapan, ada iman. Oh, Yesus akan menyembuhkan kita. Karena itulah ketika kita mendengar firman Kristus, hari ini kita bisa berkata, aku pasti sembuh. Ketika saudara mengalami masalah resesi, masalah usaha pekerjaan, saudara dengarkan firman Kristus, saudara dapat kabar baik. Oh, Yesus akan memulihkan usaha pekerjaanku. Ketika saudara menghadapi masalah rumah tangga, saudara bisa berharap kedatangan Yesus membawa kabar baik, rumah tangga saudara dipulihkan. Jadi ketika saudara mendengarkan firman Kristus, saudara punya pengharapan. Karena Yesus selalu membawa kabar baik. Itulah sebabnya Yesus disebut Injil. Amin, Bapak Ibu. Injil artinya apa? Kabar baik. Haleluya. Kabar baik bagi yang sakit apa, Bapak Ibu? Sehat. Kabar baik yang resesi apa? Dipulihkan, diberkati. Kabar baik yang mengalami keterikatan apa? Dilepaskan. Amin, Bapak Ibu. Jadi apapun masalah saudara, Yesus, saudara dengar, pasti kabar baik saudara alami. Apapun masalah kita. Tetapi firman yang lain, namanya hukum Taurat. Justru semakin saudara mengalami masalah. Kenapa? Namanya hukum. Saudara salah, makin dipencet Bapak Ibu, maka malah dijitak. Iya, namanya hukum. Hukum gak pada masalah. Ya, nggak pandang bulu Bapak Ibu. Pokoknya ada masalah, melanggar hukum, sikat. Namanya juga hukum. Itu Taurat. Taurat disebut hukum. Amin, Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia disebut hukum Taurat, 2 kata. Kalau Alkitab bahasa Inggris hanya 1 kata, law. Jadi benar-benar hukum. Amin, Bapak Ibu. Jadi ketika saudara berhadapan dengan hukum, ketika ada masalah, makin bermasalah. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika saudara menghadapi Yesus, saudara ditebus. Saudara mengalami jalan keluar. Itu dia. Jadi ketika saudara mengalami Yesus, mengalami jalan keluar, karena itulah saudara-saudara punya pengharapan. Itulah sebabnya ketika mendengarkan firman Kristus, iman saudara bangkit. Iman saudara bangkit. Ada pengharapan sembuh, ada pengharapan diberkati, ada pengharapan dipulihkan, ada mengalami hal kemenangan di dalam kehidupan. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sedangkan hukum Taurat tidak. Pak, buktinya Pak? Kita buka Galatia. Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat dasarnya bukan iman kan? Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Lihat kepada saya. Ya, jadi dasarnya bukan iman, tapi siapa yang melakukannya. Ya, siapa yang melakukan? Jadi manusia yang mengerjakan. Benar? Dan saudara bisa lihat aja, buktikan aja saudara. Kalau saudara perhatikan hukum Taurat, itu ada 10. Dari 1 sampai 10. Saudara perhatikan semua itu manusia yang mengerjakan. Ya, jangan ada ilah lain, jangan menyembah, ya patung-patung, bahkan juga ingatlah hari Sabat. Yang lakukan siapa? Manusia kan? Jangan berzina, jangan mencuri. Itu kan saudara akan melakukan kan? Jangan-jangan yang sebenar. Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Tidak ada Tuhan di sini. Karena manusia semua mengerjakan. Benar Bapak Ibu ya? Ya, itulah sebabnya tadi dikatakan dasarnya bukan iman, tetapi siapa yang mengerjakan, siapa yang melakukan, manusia yang mengerjakan. Tapi bagi kita hari ini, kita tidak mengerjakan itu. Kenapa kita tidak mengerjakan itu? Karena Yesus telah mengerjakannya bagi kita lewat kematian di atas kayu salib. Karena itulah bagian kita ngapain? Mengimani apa yang Yesus telah kerjakan tadi. Maka kita juga dianggap telah melakukan hukum Taurat. Saya ambil contoh gini sederhana, supaya kita ngertilah. Misalkan saudara punya warung. Kalau saudara kerjakan sendiri warung ini, saudara jalankan sendiri warung ini, saudara tidak perlu di sini ada unsur kepercayaan. Kenapa? Ya ini warung-warung saya sendiri, duit-duit saya sendiri, mau bangkrut mau apa itu urusan saya. Benar Bapak Ibu ya? Ya warung saudara sendiri. Benar Bapak Ibu ya? Itu kan? Tetapi kalau saudara punya warung, saudara tidak ngerjakan sendiri, tapi saudara kerjakan profesional atau orang lain. Maka saudara harus yakin benar sama orang ini. Ada kedua keyakinan. Pertama, yakin dia jujur supaya uang penjualan tidak dia bawa kabur. Haleluya Bapak Ibu. Jadi saudara harus yakin kepada orang ini. Amin. Harus yakin. Dia harus yakin. Benar? Yang kedua, harus yakin dia mampu. Kalau enggak tumpur, bangkrut di perusahaan. Haleluya Bapak Ibu. Benar kan? Jadi ada 2. Pertama harus jujur supaya tidak dibawa kabur itu uang penjualan. Yang kedua harus mampu. Kalau enggak nanti percuma juga. Amin Bapak Ibu. Kalau dia bodoh gitu-gitu kan, ya modalnya 100 dijual 90 tekor itu benar. Ya Bapak Ibu. Benar kan? Jadi selain jujur juga harus mampu. Jadi kalau bukan kita yang ngerjakan, harus ada unsur kepercayaan dan keyakinan. Oke? Hal yang sama juga dengan kerohanian. Kalau hukum Taurat, saudara sendiri yang ngerjakan. Saudara yang lakukan dari 1 sampai 10. Benar? Itulah sebabnya hukum Taurat ini tidak perlu ada iman. Tapi hidup kita dalam anugerah bukan saudara yang kerjakan. Siapa yang kerjakan? Yesus. Itulah sebabnya ketika kita hidup dalam anugerah perlu iman. Iman kepada Yesus dan yakin kepada Yesus dan benar kita. Itulah sebabnya hidup dalam anugerah harus punya dasar iman.
Karena Yesus yang mengerjakan, bukan kita. Tapi ketika saudara hidup dalam tuntunan Taurat, tidak perlu iman. Kenapa? Karena kita sendiri mengerjakan. Pernah lihat itu? Pernah lihat itu? Itu sebabnya. Taurat tidak perlu ada iman, tapi ketika saudara hidup dalam anugerah, perlu iman. Kenapa? Bukan kita yang mengerjakan, tapi Yesus yang mengerjakan semuanya bagi kita. Dan semua hasilnya luar biasa. Telah selesai di atas kayu salib. Karena itu hari ini kita hidup dalam anugerah. Taurat telah digenapi. Itu yang dikatakan Roma 10 ayat 4. Kristus telah menggenapi Taurat lewat kematian di atas kayu salib. Karena itulah bagian kita hari ini ngapain? Percaya, mengimani karya salibnya, dan semua hasilnya kita dapatkan dalam kehidupan. Kita alami pencurahan darah Yesus, ditebus dosa kita alami tubuh Yesus terpecah, kita disembuhkan dan diberkati. Karena itulah hari ini hidup orang Kristen adalah hidup bukan karena perbuatan, hidup karena iman kepada Yesus Kristus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Mak, perbuatannya di mana, Pak? Bukan saudara yang ngerjakan perbuatannya, perbuatannya Yesus yang ngerjakan. Karena itulah hanya di dalam Yesuslah kita bisa dapatkan dua hal ini. Perbuatannya Yesus, imannya. Iman kepada perbuatan Yesus tadi. Selesai. Amin. Kita masuk sekarang bagian kedua. Allah membebaskan dari perbudakan di Mesir. Ulangan 6 ayat 20-21. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Ayat 21. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Haleluya. Dan apa yang diperintahkan oleh ayat ini Bapak Ibu, ini terus dilakukan oleh orang Yahudi sampai sekarang. Luar biasa benar. Orang Yahudi itu kalau masalah ketaatan itu luar biasa Bapak Ibu. Iya. Mereka lakukan sampai sekarang Bapak Ibu. Itulah sebabnya pada saat Paskah, maka seluruh keluarga akan kumpul. Seluruh keluarga akan kumpul. Lalu apa yang menjadi tradisi mereka? Sama seperti yang dikatakan oleh ayat tadi. Maka anak akan bertanya. Dan umumnya anak itu adalah yang paling muda saat itu. Saat kumpul-kumpul itu. Anak paling muda akan bertanya kepada sang bapak. Atau juga opah. Atau opung kalau ada masih hidup Bapak Ibu. Lalu mereka bertanya, mengapa malam ini berbeda dengan malam yang lain? Mengapa kita merayakan Paskah ini? Gitu Bapak Ibu. Kayak kata ayat tadi. Lalu sang opung atau sang bapak pada saat itu berkata, iya, malam ini berbeda karena pada malam inilah ribuan tahun yang lalu nenek moyang kita diperbudak oleh Mesir dan Tuhan mengeluarkannya dengan tangan yang kuat. Haleluya. Itu yang terjadi sampai sekarang. Tradisi ini terus terjadi. Jadi anak paling muda bertanya kepada yang tertua pada saat apakah bapaknya atau opungnya, yang pokoknya yang ada di tempat itu. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama sebenarnya itu berlaku bagi kita Bapak Ibu. Pada saat Paskah, maka setiap saudara juga bisa mengadakan juga seperti mereka ini. Anak saudara yang paling bontot atau paling bungsu juga mungkin berkata, apa bedanya malam ini dengan malam-malam selanjutnya, malam-malam yang lain? Mungkin saudara bisa berkata kepada anak saudara, jadi malam Paskah dan Jumat Paskah, benar Bapak ya? Mungkin saudara ngumpul-ngumpul, ada orang malah ke kuburan. Ya Bapak Ibu. Ada loh, iya, itu benar itu. Iya kan? Ada kan kebiasaan ke kuburan. Bagusan itu kumpul-kumpul keluarga aja. Ya, dan mengikuti tradisi Yahudi. Dan yang paling mudah bertanya, mengapa malam ini berbeda dengan malam yang lain? Lalu saudara sebagai bapak atau opung berkata, malam ini berbeda karena sebelumnya kita diperbudak oleh dosa, tapi Yesus telah membebaskan kita dengan tangan yang kuat. Gitu Bapak Ibu. Harusnya gitu. Jangan ke kuburan. Ngapain lagi ke kuburan? Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya kan? Iya, masih banyak orang Kristen itu tradisi itu Kamis malam Paskah itu ke kuburan. Ngikuti Maria Magdalena barangkali ke kuburan gitu. Padahal sebenarnya yang paling abdol adalah ngumpul kayak orang Yahudi gitu. Terus yang bungsunya nanya, dan saudara yang paling tua di situ, apakah sebagai opung, apakah sebagai bapak? Jawab. Amin Bapak Ibu. Dulu kita diperbudak oleh dosa, tapi Yesus telah membebaskan kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Saudara bisa jawab gitu. Udah Bapak Ibu ya? Ya itu lebih mantap daripada ke kuburan. Amin. Ya, terus lanjutkan. Nah, orang Kristen Bapak Ibu itu bebas dari Mesir yang lebih besar. Apa itu Mesir? Itu adalah dosa. Ya, jadi Yesus membebaskan kita dari dosa. Lalu dari Firaun yang lebih besar. Apa Firaun yang lebih besar bagi kita? Itu adalah iblis. Dan bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir pada saat apa? Paskah. Domba Paskah dipotong. Dan hari ini kita bebas. Paskah kita bebas dari perbudakan dosa lewat anak domba lagi yang lebih besar. Namanya Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, karena itulah
Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari Mesir, dari iblis. Haleluya. Karena kita dibebaskan lebih besar dibandingkan orang Israel, maka kita juga bisa berharap berkat yang lebih besar, kesehatan yang lebih besar dibandingkan orang Israel zaman dulu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saat itu Paskah saudara harus punya iman. Aku dibebaskan oleh domba Paskah yang lebih besar, namanya Yesus. Maka aku punya iman, aku lebih sehat, aku lebih diberkati, aku lebih sukses dibandingkan orang Israel zaman dulu di Mesir, bebas dari perbudakan. Amin Bapak Ibu ya. Kita coba buka lagi Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Amin. Sekarang lihat kepada saya. Orang Yahudi menerapkan juga ayat ini Bapak Ibu di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya tahun baru bagi mereka dimulai pada saat Paskah. Haleluya. Karena itulah memang tradisi sejak Mesir, bahwa bulan saat Paskah itulah saat mereka memotong domba Paskah, itu menjadi bulan pertama dari setiap tahun mereka. Jadi itu adalah kayak Januarinya pada saat Paskah itu. Amin Bapak Ibu. Itu menjadi bulan pertama dari setahun mereka. Amin. Ya. Kalau orang sedunia, acuannya dari mana Bapak Ibu? Paskah atau kelahiran Yesus? Kelahiran Yesus. Haleluya. Benar ya? Itulah sebabnya kalender kita yang kita pakai sekarang itu disebut kalender Masehi. Sebenarnya bukan Masehi aslinya. Harusnya aslinya adalah kalender Isa Al-Masih. Cuma supaya tetangga sebelah nggak kagok gitu, Masehi gitu. Padahal itu kelahiran Yesus itu. Iya, acuannya kelahiran Yesus. Tahun nolnya tahun Yesus. Benar? Karena itulah kalender kita disebut kalender Masehi. Sebenarnya bahasa aslinya bukan Masehi, Isa Al-Masih. Haleluya. Tapi karena tetangga sebelah juga pakai, ya udah Masehi aja lah. Supaya rada-rada kabur-kabur gitu. Haleluya Bapak Ibu. Gak tahu mereka. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Oke ya. Sedangkan orang Israel tadi, berdasarkan ayat yang kita sudah baca, Keluaran 12 ayat 2, acuan dari tahun mereka adalah tahun Paskah. Paskah dengan kelahiran Yesus berbeda berapa tahun Bapak Ibu? Saudara tahu? 33,5 tahun. Dari mana tahunya Pak? Tahunya adalah Yesus mulai pelayanan umur berapa? 30 sejak dibaptis. Ada ayat ya Bapak Ibu, umur 30. Dan Yesus melakukan pelayanan berapa lama? 3,5 tahun. Benar Bapak Ibu? 3,5 tahun kemudian Yesus mati, disalib. Benar? Artinya apa? Sejak kelahiran Yesus sampai kematian beda 33,5 tahun. Sudah lihat hitung-hitungannya itu? Benar Bapak Ibu? Ngikuti ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Artinya apa Bapak Ibu? Kalender kita ini itu sebenarnya ya tanda petik salah. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya walaupun sudah tahun 2000 kiamat belum datang-datang. Harusnya kiamat itu tahun 2000 Bapak Ibu. Kenapa? Karena itulah kehitungan kalender orang Yahudi. Karena suatu hari Tuhan 1000 tahunnya manusia. Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Iya kan? Jadi kalau sekarang tahun 2000 sejak kelahiran Yesus. Benar ya? Kalau kalender sekarang itu kelahiran Yesus itu adalah 2000 tahun sejak masa Abraham. Masa Abraham 2000 tahun sejak masa Adam. Jadi dari Adam sampai kita sekarang tahun 2000 sudah 6 hari harusnya, 6000 tahun. Masuk hari ke-7 istirahat harusnya. Itulah kiamat. Harusnya Bapak Ibu. Jadi harusnya tahun 2000 sudah kiamat itu. Tahun 2000 udah lewat 2000 itu harusnya udah masuk hari ke-7. Kalau hari ke-7, iya Bapak Ibu, hari ke-7 kan? Jatuhnya kok udah 2012 belum kiamat-kiamat. Karena hitungan tahunnya salah. Kenapa salahnya? Karena ngacunya pada kelahiran Yesus. Padahal orang Israel diperintahkan Tuhan, acuan tahun harus mulai pada saat Paskah. Jadi harusnya acuannya pada saat kematian Yesus. Itu Paskah sebenarnya. Benar Bapak Ibu? Nyatanya kalender mengacu kepada kelahiran Yesus. Itu beda 33 tahun, 3,5 tahun, benar? Itulah sebabnya. Nggak tahu, itu mungkin aja 2030. Enggak, itu saya nggak nubuat itu Bapak Ibu. Itu bukan ngarang-ngarang. Itu saudara bisa pikirkan. Tapi saya nggak nubuat, nggak boleh karena memang nggak ada yang tahu ya, manusia. Alkitab berkata demikian. Berapa Bapak Ibu ya? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada tahu. Dan memang kenapa juga waktunya kita meleset dengan waktunya orang Yahudi? Karena hitungan hari juga berbeda. Kalau saudara menghitung 24 jam itu menghitungnya dari jam berapa? Dari jam 00, 12 malam, kembali lagi ke jam 12 malam. Benar Bapak Ibu ya? Itu satu hari 24 jam. Benar ya? Benar ya Bapak Ibu? Kalau orang Yahudi bukan gitu hitungannya. Hitungannya dari jam berapa? Dari jam 6 sore, kembali lagi ke jam 6 sore. Itulah satu hari, 24 jam. Itulah sebabnya kalau kita Kejadian, saudara lihat, hari pertama adalah
terjadilah sore, terjadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hitungannya sore dan pagi, sore dan pagi. Kalau kita pagi, sore, udah terbalik. Seperti itu, kita buka Kejadian. Supaya saudara benar-benar yakin bahwa hitungan hari juga sudah berbeda banget sama orang Yahudi. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi hari dihitung dari petang dan pagi. Petang dan pagi. Coba ayat selanjutnya, pada saat penciptaan berikutnya. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Itu Bapak Ibu. Ayat ke-8, coba ayat ke-8. Coba saudara lihat ayat ke-8. Kejadian 1 ayat 8. Sudah? Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi hitungannya petang dan pagi. Kalau kita pagi dan petang, udah beda banget. Ya Bapak Ibu. Itulah sebabnya pada saat Yesus disalibkan jam 3 mati, untuk masuk lagi ke jam 6 itu sudah dekat Bapak Ibu, 3 jam lagi. Karena itulah mereka terburu-buru. Kenapa? Karena setelah jam 6 sudah masuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu peralihannya di jam 6 sore ini. Itulah sebabnya mereka terburu-buru menurunkan jenazah Yesus. Karena sudah dekat kematian Yesus jam 3, masuk jam 6. Karena kalau sudah lewat jam 6 udah ganti hari. Itu masuk hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh ada benda-benda terkutuk. Jenazah tersalib itu jenazah terkutuk. Karena itu harus diturunkan. Amin. Karena itu terburu-buru diturunkan. Haleluya Bapak Ibu. Oke, ngerti ya sekarang ya? Karena hitungan hari orang Yahudi beda dengan kita. Orang Yahudi hitungannya dari sore ke pagi. Kalau kita dari pagi ke sore. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah hitungan kita kadang-kadang meleset. Apapun itu terjadi, terjadilah. Oke ya. Iya. Jadi dikatakan Bapak Ibu, tadi ayat yang kita baca tadi, Keluaran 12 ayat 1 dan 2, bahwa Tuhan memerintahkan bulan pada saat Paskah itu menjadi bulan pertama dari tahun-tahun orang Israel. Karena itulah kalender kita hari ini, kalender Masehi, harusnya Paskah menjadi acuannya, bukan Natal atau kelahiran Yesus. Nah, Tuhan berkata Paskah adalah permulaan baru. Karena itu lupakan masa yang lalu. Kalau Paskah ada permulaan yang baru, maka lupakan kehidupan di Mesir, kehidupan dosa. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika saudara percaya kematian Yesus, percaya darah Yesus, hidup dalam Yesus, yang lama sudah berlalu. Karena ini menjadi permulaan baru bagi kita. Karena Paskah itulah Yesus yang sebenarnya, kematian Yesus. Ketika saudara percaya kematian Yesus, darah Yesus, saudara bertobat, maka itu menjadi permulaan baru bagi saudara. Maka Mesir saudara, dosa saudara, kehidupan lama saudara harus berlalu. Saudara memasuki hari yang baru, kehidupan yang baru. Itulah dikatakan, ketika kita dalam Kristus, milik Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mulai dari kematian Yesus, mulai saudara percaya pencurahan darah Yesus atas diri saudara. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah hakikat Paskah. Pada saat bangsa Israel, bulan pertama menjadi bulan pertama dalam tahun-tahun mereka. Artinya apa? Pada saat mereka keluar dari Mesir, ditandai dengan korban Paskah, maka itu menjadi awal yang baru bagi mereka. Memandang rancangan Tuhan yang siap hidup dalam bimbingan Tuhan, tiang awan tiang api, untuk siap masuk tanah Kanaan. Hal yang sama juga bagi kita. Ketika saudara terima Yesus, karya salib Yesus, itulah Paskah sebenarnya yang saudara alami. Maka ketika saudara masuk dalam Paskah yang sebenarnya dalam Yesus, dalam pertobatan, yang terjadi adalah itu menjadi awal kehidupan baru saudara. Sehingga saudara siap memasuki rancangan penyertaan Tuhan dalam kehidupan untuk kita menuju kerajaan surga, tanah Kanaan sebenarnya. Yang lama sudah berlalu. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itu dia, luar biasa kan? Luar biasa. Ya, orang Yahudi punya 2 kalender Bapak Ibu. Kenapa? Yaitu pertama kalender yang berlaku seluruh dunia, dan itu juga kalender kita. Dan yang kedua, kalender mereka, versi mereka. Sebab apa? Tahun baru mereka terhitung pada bulan Paskahnya. Kalau kita kan enggak, lain. Benar Bapak Ibu ya? Karena itu mereka punya 2 kalender. Sama juga seperti Chinese juga, orang Chinese ada 2 kalender. Benar kan? Kan tahun barunya lain, Imlek. Ya Bapak Ibu. Beda kan? Beda. Ada kalendernya sendiri. Benar? Ya. Orang tetangga sebelah juga sama. Itu beda kalendernya. Benar? Kenapa beda kalender? Ya, karena hitungannya sudah berbeda. Kalau kalender dunia, hitungannya apa? Peredaran matahari, peredaran bumi terhadap matahari. Benar Bapak Ibu ya? Kalau mereka peredaran bulan. Ya, karena itulah kalau orang Chinese disebut juga sistem lunar. Bulan.
Ya, kalau tetangga sebelah harus dikeker dulu. Dikeker setiap bulannya yang itulah, biasa Bapak Ibu. Keker-keker dulu, benar kan Bapak Ibu ya? Mereka harus keker-keker dulu. Ya, kalau pas kekerannya. Haleluya. Ya kan? Ya, itu lunar juga, sistem lunar. Karena itu selalu berbeda, 2 minggu. Jadi kalau saudara tahun yang lalu, bulan apa itu ya, September, pasti maju 2 minggu, tiap tahun maju. Haleluya. Iya, karena apa? Mereka sistem lunar atau bulan, kalau kita sistem matahari. Iya. Nah, kalender orang Yahudi itu dimulai pada bulan Nisan. Nah, itulah Januarinya kita Bapak Ibu. Istilah mereka Nisan. Ya, itu bulan Paskah. Dan tahun baru mereka sebut Ras Hasana. Ras Hasana. Ya, bagi kita juga yang percaya kepada Yesus hari ini, itulah permulaan kehidupan bagi kita. Pada saat kita mengalami Paskah, pada saat Yesus mati. Saudara percaya kematian Yesus, maka itu menjadi awal bulan dari tahun-tahun kehidupan kita. Amin. Berikan sekali kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita masuk pada bagian ketiga Bapak Ibu. Domba Paskah dipersiapkan. Kita buka Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Amin Bapak Ibu. Saudara lihat tadi, anak domba itu untuk seisi rumah. Berapa Bapak Ibu ya? Dan kalau terlalu besar, kalau keluarga terlalu kecil, ada 2 yang akan saya jelaskan. Pertama, dombanya tadi untuk seisi rumah. Domba Paskah ini adalah untuk seisi rumah. Seisi rumah itu saudara harus garis bawahi. Oke. Domba Paskah yang di Mesir ini, yang dikatakan Keluaran, ini adalah bayangan. Hakikatnya siapa Bapak Ibu? Yesus. Benar? Kapan kita terima Yesus? Pada saat perjamuan kudus. Itulah sebabnya juga perjamuan kudus untuk seisi rumah, termasuk bayi saudara, anak saudara. Karena itu tidak ada larangan untuk anak kecil terima perjamuan kudus. Karena sejak dari Mesir, domba Paskah untuk seisi rumah, termasuk anak-anak. Saudara lihat itu, hal perjamuan kudus juga sama. Inilah hakikatnya. Karena itulah perjamuan kudus boleh diterima seisi rumah, termasuk bayi saudara, termasuk anak saudara, bukan hanya orang tua. Karena apa yang dikatakan pada perjanjian lama itu bayangan yang harus tergenapi dalam Yesus. Karena itulah perjamuan kudus boleh diterima seisi rumah. Itu satu hal yang saya jelaskan. Itulah yang menjadi dasar kenapa perjamuan kudus boleh diberikan kepada siapapun seisi rumah saudara, termasuk anak kecil saudara, termasuk bayi saudara. Amin. Jadi bukan hanya orang dewasa. Itu pertama. Yang kedua, dikatakan tadi bahwa jika keluarga itu terlalu kecil untuk domba itu, artinya apa? Domba itu selalu lebih besar dari keluarga. Ini domba ini bayangan. Hakikatnya siapa? Yesus. Artinya apa? Yesus juga itu pasti selalu lebih besar dibandingkan masalah keluarga saudara, dibandingkan penyakit saudara, dibandingkan dosa saudara, dibandingkan apapun masalah di dalam kehidupan kita. Yesus lebih besar, tidak pernah lebih kecil. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya saudara di dalam Yesus pasti menang apapun masalah saudara, karena Yesus selalu lebih besar, tidak pernah lebih kecil. Benar? Ayat tadi berkata tadi, kalau rumah itu terlalu kecil, ya Bapak Ibu ya, rumahnya selalu terlalu kecil. Nggak pernah ada domba yang terlalu kecil, nggak ada. Rumahnya terlalu kecil. Karena apa? Domba itu selalu lebih besar dibandingkan rumah itu. Hal yang sama juga bagi kita. Masalah rumah tangga saudara, masalah pekerjaan saudara, masalah penyakit saudara, masalah apapun, itu pasti lebih kecil dari Yesus, domba sebenarnya. Dan itu juga menjadi lagu setelah perjamuan kudus ya. Yesus terlebih besar. Benar Bapak Ibu? Di dalamku. Benar Bapak Ibu? Yes, ayat ini tuh. Ini ayat ini. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya apapun masalah kita, Yesus lebih besar. Maka di dalam Yesus pasti menang. Haleluya. Dan ada lagi, kalau seandainya keluarga itu terlalu kecil dan memang selalu lebih kecil, maka saudara bisa mengajak keluarga di sebelah untuk juga menikmati domba ini. Dan itulah sebenarnya tersirat tentang amanat agung Tuhan Yesus. Dan selalu kehidupan kita, Yesus lebih besar dari apapun kebutuhan kita, lebih besar dari penyakit saudara, lebih besar dari apapun. Dan karena Yesus lebih besar dan kita pasti selalu berkelimpahan, maka kita harus berbagi kepada orang lain. Itulah sebabnya kita harus nginjil, bersaksi tentang
Yesus, anak domba Allah. Itu dia amanat agung. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bersaksi kan? Saksi, itu dia. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah. Karena Yesus memang selalu lebih besar dibanding kehidupan kita, lebih besar dari masalah kita. Dan karena itulah tetangga kita juga harus menikmatinya. Kita bersaksi kepada tetangga-tetangga kita. Amin Bapak Ibu. Lihat itu penerapannya, luar biasa nih. Ya, pada tanggal 10 bulan itu mereka harus mengambil seekor anak domba untuk satu rumah. Ketika Allah mengutus anaknya untuk selamatan seisi rumah, sekeluarga. Perjamuan kudus untuk seisi rumah sehingga anak-anak dan bayi pun boleh menerimanya. Saat Allah juga menyelamatkan Nuh, Allah menyelamatkan seisi rumah Bapak Ibu. Ya, Nuh dengan 3 anak dan juga mantunya. Ya, istri, anak dan mantu. Allah tidak hanya menyelamatkan kamu saja, kita saja, tetapi juga keluarga kita. Percaya kepada Yesus, kita dan seisi rumah kita diselamatkan. Kita buka Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Karena juga domba Paskah juga untuk seisi rumah kan, selamat mereka kan di Mesir kan. Hal yang sama juga bagi kita. Yesus anak domba lah hadir, selamat seisi rumah. Haleluya, selamat dong. Haleluya, mantap lah pokoknya. Haleluya. Ya, kita percaya kepada Yesus, maka kita membuat pintu besar bagi keluarga kita supaya anugerah, belas kasihan dan kuasa Allah masuk dan memberkati keluarga kita. Saat kita percaya kepada Yesus, maka kita menghormati orang tua kita dengan cara yang paling baik. Jadi cara menghormati orang tua yang paling baik apa Bapak Ibu? Membawa Yesus di dalam kehidupan mereka juga. Ya. Karena apa? Karena lewat kita membawa Yesus, mereka juga selamat. Haleluya Bapak Ibu. Itulah cara penghormatan yang terbaik. Karena kita orang tua, kita akan melihat Yesus dan selamat. Surga seperti mendapat kewajiban dan perjanjian untuk menyelamatkan keluarga kita. Dan kita tutup khotbah kita dengan ayat terakhir, Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3 yang terakhir, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sekarang lihat kepada saya. Banyak orang di luar sana mencari kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan sejati? Banyak orang di luar sana juga mencari cara panjang umur. Wah, dengan diet, dengan olahraga, dengan sedot lemak seperti Iboy. Haleluya. Nah, orang di luar sana Bapak Ibu ingin cari kebahagiaan sejati. Orang di luar sana juga ingin cari umur panjang. Padahal Alkitab sudah menunjukkan bagi kita cara berbahagia. Apa cara bahagia? Hormati orang tua kita. Tuh, itu cara berbahagia Bapak Alkitab, benar? Umur panjang juga, hormati orang tua kita. Kenapa bisa demikian sih? Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa sih dengan cara menghormati orang tua orang bisa berbahagia? Kenapa sih dengan cara menghormati orang tua kita bisa umur panjang? Dari mana caranya itu? Bagaimana bisa demikian? Begini Bapak Ibu, Allah berkata bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia yang terlihat. Benar Bapak Ibu ya? Lah kalau mereka saja menolak Allah ini, sumber kehidupan, bagaimana mereka bisa berbahagia? Kan sumber kebahagiaan dari Allah. Benar Bapak Ibu? Sumber kebahagiaan kan ya umur panjang juga dari Allah, benar? Lah kalau mereka menolak orang tua, ini wakil Allah. Benar? Lah iya. Lah itu sama aja dengan memutuskan ya jalur suplai kebahagiaan, jalur suplai berkat. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong, itu wajar itu. Karena itulah mari kita hormati orang tua kita. Apapun orang tua kita, walaupun mungkin pendidikannya rendah sekali, mungkin dia galak banget Bapak Ibu, tapi saya ingin katakan bahwa orang tua itu siap mati bagi kita anak-anaknya. Buktinya kita bisa dipelihara sampai gede seperti ini. Coba kalau dulu kita rewel dikit, cekek aja mati sudah diam. Oh benar. Haleluya. Haleluya. Loh, memang kadang-kadang ya rada jengkel Bapak, lagi saudara tidur jam 2 gitu. Saya dulu pernah sempat 1 hari nggak ada suster Bapak. Wah, itu benar-benar kelabakan. Melihara bayi itu ternyata repot Bapak Ibu. Pantat anak saya dulu sempat merah. Kenapa? Rupanya suster di rumah sakit itu kasar, bersihkan kotoran. Sampai merah Bapak. Saya kasih minyak langsung gitu Bapak Ibu. Ya, minyak jahe itu rupanya terlalu keras untuk bayi. Langsung merah pantat. Udah kayak pantat minyak Lampung gitu. Merah. Rupanya harus kasih minyak kelapa, lembut itu. Baru netral. Juga jam 1, jam 2. Mungkin pantatnya panas Bapak Ibu. Sampai ganti popok aja saya sambil setengah tidur gitu. Setengah tidur. Gak tahu itu mukanya atau pantatnya kena popok.
Iya Bapak Ibu. Ya setengah ngantuk, jam 1. Jam 2 itu kan lagi pulasnya gitu. Jadi megang popok itu udah nggak kontrol lagi kemana nih mengikat. Haleluya. Ya harus gantian sama istri juga kerja. Jadi bukan ibu rumah tangga, kita kerja. Jadi harus siaga kita. Bapak siaga jadi. Nah, tapi puji Tuhan. Ya, paginya rupanya sudah ada suster. Suster itu tangannya beres semua sampai sekarang. Makanya tidurnya ngorok banget saya. Amin Bapak Ibu. Tapi sempat satu hari dulu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Benar-benar salah semua. Nggak ada panduan. Haleluya. Nah, karena itulah bagi kita menghormati orang tua itu menjadi kunci orang diberkati, orang berbahagia dan juga panjang umur. Karena itulah bagi kita hari ini, terlebih lagi kita menyembah kepada Allah, itu hal yang luar biasa. Amin Bapak Ibu, hal yang luar biasa. Orang tua dihormati Bapak Ibu, bukan disembah. Kalau Tuhan itu disembah dan Tuhan kita sembah, maka kita dapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan Yesus adalah Domba Paskah kita yang memberikan jaminan kita selalu berkemenangan di dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.